Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber dan netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi tentang video yang barusan saya tonton. Ya, ada seorang konten kreator yang mempermasalahkan tentang sebutan imigran Yaman. Katanya sebutan imigran Yaman itu adalah bentuk rasisme. Sementara kita selama ini menuduh klan Ba'alwi itu telah berbuat rasis, gitu kan. Tapi kita sendiri telah berbuat rasis dengan menyebut mereka dengan imigran Arab atau imigran Yaman, gitu ya. Nah, ini kayaknya penggiringan opini lagi, teman-teman. Jadi untuk mengaburkan pandangan masyarakat di mana mereka melihat secara fakta dan data dan rekam jejak yang bisa kita telusuri di dalam media digital, bahwasanya betapa rasisnya mereka itu ketika mereka itu tidak mau membaur dengan kita, kemudian mereka selalu menggunakan inisial asal negara mereka, sehingga kita melabeli mereka dengan rasis, gitu loh. Jadi kalau kita mau berpikir begini, teman-teman, ya, ini bagi saya, ya, menanggapi video tersebut, karena dia mengatakan begini: kalau orang-orang Arab Yaman ini kita katakan imigran, lalu Wali Songo ini kan juga pendatang. Kenapa kok tidak dikatakan imigran? Kalau Wali Songo tidak dikatakan imigran walaupun dia pendatang hanya karena dia berasimilasi dengan pribumi, nah klan Ba'alawi ini juga banyak yang berasimilasi. Seperti contoh ibunya Habib Rizik dan Habib Hanif katanya orang Betawi. Jadi begini, yang pertama kali mengatakan imigran Yaman itu adalah Habib Salim bin Jindan, salah satu pengurus PBNU di masa Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan sekarang saya nggak tahu apakah beliau masih menjabat di struktural PBNU atau tidak. Beliau mengatakan bahwasanya, hey, para orang-orang Arab Yaman, gitu, para imigran Yaman, kan gitu, atas jasanya Mbah Wahab Hasbullah, kalian itu bisa mendapatkan identitas sebagai warga negara Indonesia, di mana waktu itu Pak Karno tidak mau memberikan identitas sebagai warga Indonesia, tapi warga negara asing, gitu. Diperjuangkan oleh Kiai Wahab Hasbullah kepada Pak Karno. Akhirnya dengan jasanya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu, akhirnya orang-orang imigran Yaman ini diberi status WNI. Itu bukan kita yang ngomong, tapi Habib Salim bin Jindan. Jadi kalau kita yang ngomong mungkin kita bisa dikatakan rasis, tapi ini yang ngomong keturunan Arab Yaman sendiri, gitu loh. Nah, kemudian kalau diperbandingkan dengan Wali Songo ini masuk ke bumi Nusantara itu abad keberapa? Kan sekitar 1400-an Masehi, ya.
sekitar 1400 Masehi dan belum bernama Indonesia. Masih Nusantara. Dan Nusantara ini terbagi dari beberapa kerajaan-kerajaan, walau menurut sebagian sejarawan dikatakan negara-negara yang ada di bumi Nusantara ini di bawah persemakmuran Majapahit. Tapi itu sejarah itu masih bisa diperdebatkan. Artinya ketika Wali Songo ini datang ke Nusantara ini, itu tidak bisa dikatakan imigran, gitu loh. Kenapa? Karena beliau datang sebelum negara ini berdiri, gitu loh. Nah, sementara klan Ba'alawi ini, dia datang memang sebelum Indonesia itu ada. Ya, masih bernama Nusantara atau Jawa, gitu kan. Tapi itu di tahun berapa? Tahun 1800 akhir menjelang 1900 Masehi. Dan ketika Indonesia itu merdeka, ya, mereka belum berstatus sebagai WNI, tapi WNA. Kembali lagi ke tadi, atas perjuangannya Ki Haji Wahab Hasbullah, yang mana Ki Haji Wahab Hasbullah ini, menurut Habib Salim Jindan itu, bersahabat dengan Habib, kakeknya Habib Salim Jindan ini, yaitu Habib Salim juga namanya, sama-sama mondok di Syekhona Khalil Bangkalan bersama Ki Hasyim Asy'ari. Jadi ada mata rantai emas katanya gitu, ya, antara Habib Salim Jindan dengan Ki Wahab Hasbullah dan Ki Hasyim Asy'ari sama-sama berguru ke Syekhona Khalil. Atas jasanya Ki Wahab Hasbullah merayu Pak Karno agar supaya imigran Yaman ini diberikan status WNI yang tadinya WNA. Jadi jangan mengatakan kami rasis gitu loh. Karena itu kami meniru bahasa mereka. Sementara rasisme mereka, atau kalau nggak mau dikatakan rasis, jiwa nasionalisme mereka ini dipertanyakan. Kenapa? Yang tadinya mereka itu WNA, kemudian dikasih dispensasi untuk menjadi WNI. Kenapa saya katakan dikasih dispensasi? Anda lihat kenapa Pak Karno itu tidak mau memberikan status WNI kepada imigran Yaman. Karena para imigran Yaman ini dulu banyak yang pro kepada Belanda. Gitu loh. Sehingga Pak Karno enggan memberikan status WNI. Gitu, saudara. Nah, kembali lagi ke tadi. Kenapa dipertanyakan jiwa nasionalismenya? Karena mereka masih mempertahankan unsur Yamanismenya di dalam penyematan nama-namanya, al ini, al itu. Itu yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang Yaman. Nah, sementara Wali Songo dan keturunannya dari awal sampai akhir itu tidak ada yang menggunakan al ini, al itu. Tidak. Bahkan malah menggunakan nama-nama Jawa banyak, gitu loh. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau Anda mengatakan kami ini rasis kepada orang-orang Arab Yaman dengan mengatakan mereka itu imigran, ya Anda salah besar. Berarti Anda kurang mempelajari sejarah gitu loh. Kira-kira demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.